Salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Kali ini Bang Do mau coba lanjutin request dari kawan-kawan buat serial Murim Login. Enggak usah pakai nama, kita simak ceritanya. Sedikit mengulas cerita sebelumnya, di mana saat itu Wolhua tiba-tiba saja muncul, mengejutkan mereka semua, membuat keruhnya suasana menjadi lebih tenang tak seperti sebelumnya. Tak lama berselang, Taekyung berakhir di dalam kamarnya. Namun saat itu hanya air mineral biasa yang Wolhua siapkan. Ya bukan malah extra jos atau susu kental manis pastinya. Anjay. Tak lama berselang, Wolhua sedikit menanyakan, mungkinkah saat ini Taekyung sedang menuju sekte pedang Gunung Heng seperti seluruh pemikiran yang ia punya. Dan Taekyung pun segera mengkonfirmasinya. Lalu, bisakah kau beritahu aku apa tujuanmu? Menurut Taekyung, ia tuh semua cukuplah menggelikan, mengingat Wolhua sendiri adalah informan terbaik di seluruh sangsi. Dan ia pun hanya menanggapi sedikit basa-basi yang ada pastinya. Kenapa kau sedingin itu, Tuan Jin? Sudahlah, aku sangat menjaga antara bisnis dan urusan pribadiku. Cepatlah, katakan tawaranmu, tapi aku tetap akan membuat keputusanku sendiri nanti. Dan akhirnya Wolhua segera menyatakan untuk Jin Taekyung bersedia membawa dirinya ini di dalam perjalanan misi yang tengah ia punya. Mendengar pernyataan tersebut, Taekyung bingung menanggapinya. Meski saat itu Wolhua segera membalasnya, akan turut menjaga antara perasaan pribadi ataupun bisnis yang dimilikinya. Kemudian menurut Wolhua, saat ini ia akan mengambil sesuatu dari sekte pedang Gunung Heng. Semua itu berkaitan dengan adanya perjanjian dengan keluarga Jin Taeyuan sebelumnya. Oi, apa maksudmu? Tapi tunggu, mungkinkah setengah barang dari hasil perang yang telah kakak janjikan? Tak lama berselang, Wolhua kembali menegaskan bila kemenangan perang sebelumnya menjadi cukup sulit diterima, mengingat adanya kebenaran dari rencana tetua agung, membuat dirinya ini cukup merasa kesulitan untuk melakukan tawar-menawar selanjutnya. Tapi jika sekte pedang Gunung Heng menerima syarat yang akan kukirimkan, aku cukup yakin kau bisa meminta yang kau harapkan, bukan? Lalu menurut Wolhua, semua itu dapat terjadi bila keluarga Jin Taeyuan berhasil menduduki posisi ketua di dalam persatuan provinsi Sangsi. Namun mungkin saja di dalam kepemimpinannya akan tak cukup mampu menyediakan seluruh bahan produk sesuai dengan yang ia inginkan. Sebenarnya saat itu Jin Taekyung mulai menyadari bila Wolhua sebagai ketua dari sekte distrik yang lebih rendah akan mulai mencoba melebarkan pengaruhnya menuju ke dataran wilayah utara, mengingat saat ini tangan besi tengah berantakan tak seperti sebelumnya. Namun bila dipikir lagi, Jin Wikyung jelas menginginkan untuk menjadi keluarga pemilik tunggal atas seluruh posisi ketua di provinsi Sangsi, yang mana itu semua adalah pertanda bila di dalam politik bisa terjadi kemarin teman, sekarang adalah saingan. Sehingga saat itu Taekyung segera menolaknya, meski Wolhua sendiri mencoba untuk sedikit merayu dengan seluruh perkataan manis yang dimilikinya. Jadi apa kau tetap tak mau menerima tawaranku? Tapi tidakkah kau terlalu tergesa-gesa dalam memutuskan sebuah negosiasi? Lalu menurut Taekyung, itu semua adalah pekerjaan yang ia terima, maka menjalankan dengan sungguh-sungguh adalah sebuah keputusan yang dibuatnya. Tapi jika aku terlalu kaku begini, mungkinkah dia akan mencoba lebih merayuku? Tak lama berselang, Taekyung segera berpamitan, mengingat saat ini sudah tak ada lagi suatu hal apapun yang dapat mereka bicarakan. Namun saat itu Wolhua sedikit memperingatkan, bila mereka berdua benar-benar memutuskan untuk tinggal, maka menjaga pohon pinus tua yang berada di bagian belakang taman akan cukuplah merepotkan, mengingat harga pohon tersebut tak semurah yang ia pikirkan. Hah? Pohon? Apa sih maksudnya? Dan akhirnya negosiasi pun berakhir dengan begitu saja. Ya meski Wolhua sendiri masihlah terus mengingatkan supaya Jin Taekyung tak merasa ragu untuk tetap menanyakan seluruh kebutuhan yang ia inginkan. Hingga tak lama berselang dirinya kini terlihat sangat terkejut mengingat saat itu sebuah pesan baru saja ia terima
bila pohon tua di bagian belakang harus tetap ia jaga sesuai dengan perintah Wolhwa sebelumnya. Berlatih di suasana malam benar-benar menyenangkan. Apalagi aku lebih terpuaskan setelah memotong seluruh bagian ini. Woi, badan jadi ngadan, apa yang sedang kau lakukan? Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, di mana saat itu Taekyung tak bisa membayar harga pohon pinus tua yang mereka ajukan, sehingga saat ini Wolhwa segera mendapatkan izin untuk turut menemani perjalanan sesuai dengan apapun itu yang ia targetkan. Dan akhirnya tak lama dari situ Hyukmujin cukup terlihat gembira karena saat ini tak mengendarai kuda seperti beberapa waktu sebelumnya. Ya, itu semua karena telah ada Kang Kusir lain yang lebih mahir pastinya. Namun mengapa saat ini Jin Mukyung terlihat lebih murung, tampak dalam suasana yang lebih gugup, tak lagi menunjukkan keganasan seperti beberapa waktu sebelumnya. Tak lama berselang, Wolhwa sedikit mempersilahkan supaya Jin Mukyung lebih menikmati perjalanannya, mengingat masih terdapat cukup banyak ruang untuk dirinya ini lebih bersantai menikmati posisinya. Hoi, mungkinkah kau sedang terluka? Wah, sudahlah, aku baik-baik saja, jadi berhentilah kalian bicara padaku. Memahami pernyataan aneh tersebut, Taekyung merasa bingung dibuatnya. Hingga tak lama berselang, Mujin mulai memberikan pendapatnya bila saat ini dirinya seakan menunjukkan adanya sisi lemah yang tak pernah terpikirkan. Dan akhirnya Wolhwa kini kembali memperkenalkan dirinya supaya Jin Mukyung lebih memahami siapa seseorang yang saat ini tengah duduk bersamanya. Ya, tak lain adalah ketua provinsi dari distrik yang lebih rendah. Aku Jin Mukyung dari keluarga Jin Taiyuan. Oh, kau tak terkejut ya? Tuan Jin hampir serangan jantung ketika mengetahui kebenaran statusku. Menurut Jin Mukyung, dirinya ini tak terkejut juga karena telah mendengar beberapa cerita sebelumnya. Maka ia pun segera berterima kasih atas seluruh upaya bantuan yang Wolhwa berikan. Mengamati Jin Mukyung yang tampak begitu berbeda ketika berbicara dengan Wolhwa, sontak mereka berdua kini terlihat tak percaya. Hingga Hyukmujin pun kini tak mampu menahan seluruh adanya pendapat yang dimilikinya, yang mana itu semua membuatnya mendapat perlakuan khusus di malam tersebut. Ya, adanya salam olahraga pastinya. Dan akhirnya di malam itu juga mereka memutuskan untuk segera beristirahat menggunakan kuil yang terabaikan, mengingat perjalanan masih cukup jauh dari apapun itu yang mereka targetkan. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan para bada jedingatan di kedai sebelumnya? Kemudian menurut Wolhwa, mereka semua ini dari klan Crimson Wind dan saat ini telah ditahan akibat seluruh kegaduhan yang mereka timbulkan. Klan Crimson Wind, siapa sebenarnya mereka? Menurut Wolhwa, mereka itu adalah salah satu bintang baru di wilayah daratan. Tak hanya grup mereka yang besar dan terstruktur, namun seni bela diri yang ketua mereka miliki sangatlah kuat dan patut diperhitungkan. Daratan Utara, bukankah lokasi itu cukup jauh dari provinsi Huanyuan? Lalu kenapa mereka pergi jauh ke selatan? Sebenarnya sejak Legion Baek merasa putus asa, dirinya ini berakhir dengan mencoba merekrut gelandangan ataupun warrior dari berbagai macam suku. Meski mereka semua banyak yang berakhir gugur dalam perang di 8 lembah surga, tapi sebagian besar dari mereka cukup banyak yang selamat dan berhasil melarikan diri dari akhir perang sebelumnya. Jadi di antara mereka yang kabur adalah klan Crimson Wind ya. Kemudian menurut Wolhwa, klan Crimson Wind sendiri malah tak berakhir ikut di dalam perang sebelumnya karena ketua klan yang mereka punya memutuskan untuk mengamati dan akan mengambil momentum atas seluruh hasil yang tercipta. Lalu karena kalah adalah hasil yang mereka dapatkan, mereka pun segera memutuskan untuk berakhir menuju selatan, berkhianat bersama dengan 200 anggota yang dimilikinya. Ya, itu semua untuk berbalik menaklukkan sekte pedang gunung yang akhirnya. Namun saat itu sekte pedang gunung yang berhasil bertahan dari serangannya dengan sebuah akhir meninggalnya kepala keluarga yang mereka punya. Ya, anak pertama dari Legion Baek pastinya. Jadi jika klan Crimson Wind ikut perang, aku cukup yakin
kami akan kalah telak di perang 8 lembah surga sebelumnya. Lalu segera dilanjutkan Wolwa. Meski klan Crimson Wind ini terorganisir dengan cukup baik, mereka semua jugalah masih rentan terhadap adanya disertir. Dan Wolwa pun tak cukup yakin apa yang sebenarnya mereka inginkan di provinsi Huanyuan. Disertir? Menurut Wolwa, kekacauan yang tengah ditimbulkan saat ini melahirkan banyak bandit, gelandangan, penunggang kuda, dan bahkan asasin yang cukup merepotkan. Semua itu karena kekuatan sekte pedang Gunung Heng tak sekuat sebelumnya. Maka itu semua membuat Gunung Heng tak memiliki adanya pilihan lain selain menerima adanya syarat dari keluarga Jin Taiyuan. Hei, tapi aku cukup penasaran, apakah biasanya orang datang ke kuil ini di waktu yang sudah larut malam? Yang mana saat itu terdapat segerombolan orang yang cukup menarik perhatian dengan seluruh kegaduhan yang mereka timbulkan. Ya, sedang mengeluh dengan seluruh keadaan pastinya. Hoi, lihatlah siapa yang ada di sana tengah malam. Dan akhirnya mereka pun kini segera memutuskan untuk menuju ke arah kuil secepatnya. Tak lama berselang, mereka pun segera menanyakan siapa seseorang yang saat ini tengah berdiri di hadapannya. Tenanglah, kami hanya pelancong yang lewat. Pelancong katamu? Baiklah, menurutku cukup berbahaya melakukan perjalanan malam di sekitar tempat ini. Tak lama kemudian dirinya pun segera menegaskan bila tempat tersebut beberapa hari terakhir telah menjadi tempat persembunyian mereka semua. Mendengar pernyataan tersebut, Taekyung sama sekali tak mengakuinya. Dan dia pun segera menanyakan, mungkinkah terdapat sebuah lisensi atau semacam klaim atas kepemilikan lahan seperti apapun itu yang ia jelaskan. Jika kalian memang tak memiliki bukti, segera berbalik dan pergilah. Dan pastikan untuk melepaskan semua tawanan. Memahami adanya pernyataan remeh yang saat ini jelas tak ingin mereka dengarkan, sontak sebuah pertarungan tak lagi dapat terhindarkan. Oi, kau tampaknya terlalu memandang rendah dunia murim. Tentu tidak. Aku tak pernah meremehkan dunia murim. Justru kalianlah para sampah yang sesungguhnya. Yang mana skill Kisens ternyata telah Taekyung aktifkan beberapa saat sebelumnya, membuatnya segera menyadari bila hanya para kroco yang saat ini tengah menanti di hadapannya. Tapi tunggu, mungkinkah dia Tuan Besar? Tuan Besar, kami minta tolong selamatkan kami, Tuan Besar. Mendengar pernyataan aneh tersebut, Taekyung cukup kembali merasa bingung karena saat ini adalah kali pertama mereka bertemu di kehidupannya. Hingga di suatu titik, Taekyung mulai mengamati adanya beberapa orang yang mungkin saja terlihat familiar di dalam perjalanan kehidupan murim sebelumnya. Mungkinkah kalian pengikut dari Jangsam of Thousand Strength sebelumnya? Iya Tuan, setelah hari itu kami memutuskan untuk tak lagi menjadi 5 badaji dan besar, tapi menjadi 5 saudara besar. Jadi tolong selamatkan kami Tuan Besar. Hei, apa kau benar-benar kenal mereka? Lalu mungkinkah kau akan menyelamatkannya? Tak lama berselang, Taekyung segera menyangkalnya. Dan itu semua semakin membuat geram para bandit yang lainnya. Sehingga saat itu adanya sebuah perintah untuk menjadikan budak atau membawa gadis tersebut ke rumah bordel. Dan akan berakhir membunuh mereka semua bila mereka berdua melawan tak menurutinya. Dan akhirnya Wolwa pun kini terlihat ketakutan, berusaha meresapi seluruh peran, menikmati akting di dalam kondisi mencekam dan tak karuan. Jangan takut begitu Nona, aku itu berhati lembut, jadi akan kusampaikan seluruh perasaanku dengan tubuh yang kau punya. Haruskah aku penggal helmmu itu sekarang juga? Dasar badak jadi ngada. Namun saat itu Wolwa malah semakin terlihat geli menikmati adanya seluruh akting maupun peran yang ia mainkan. Tak lama berselang, mereka pun segera menanyakan, mungkinkah tuan muda yang satu ini tampak mulai ragu dengan seluruh keputusan yang ia katakan. Namun saat itu Taekyung telah menyadari bila akan terdapat seseorang yang akan segera datang menghabisi seluruh adanya para kerucu yang saat ini tengah mengganggu waktu yang mereka punya. Dan orang tersebut adalah Jin Mokyung. Mulai sekarang hentikan seluruh omong kosong kalian dan
Bounce, di mana saat itu juga sebuah kekuatan tenaga dalam segera meledak di tubuhnya, membuat yang lainnya segera mengompol menyaksikan seluruh kengerian yang Mokyung ciptakan. Sontak mereka pun segera bermaksud menyerah di waktu itu juga, yang mana itu semua cukup membuat Mokyung merasa kecewa. Sehingga tak lama dari situ Jin Mokyung memilih untuk segera meninggalkan lokasinya, merasa cukup kesal dengan seluruh hari yang dimilikinya. Yang mana itu semua berhasil menyelamatkan Yu Mujin dari seluruh aksi brutal yang ia dapatkan. Dan akhirnya tak lama dari situ mereka semua kini mengucapkan rasa terima kasihnya atas seluruh bantuan yang Taekyung berikan. Hingga di suatu titik salah satu dari mereka sedikit kelepasan bila itu semua terjadi akibat salah sasaran target perampokan. Sontak Taekyung pun merasa cukup kesal dibuatnya. Namun saat itu mereka menjelaskan bila di hari-hari selanjutnya mereka itu benar-benar ingin bertobat, tak ingin mengulang seluruh kesalahan yang mereka lakukan. Sudahlah, lalu siapa orang-orang yang menahan kalian? Kemudian menurut orang tersebut, saat itu mereka semua terlalu sibuk menghamburkan uang di rumah bordel, membuat para anak buah Junction of Chosen Strength merasa tertarik dan mereka pun memutuskan untuk segera mencoba mengikuti mereka. Hingga di suatu titik sebuah identitas berhasil mereka temukan bila mereka semua adalah klan Crimson Wind. Apa? Benarkah? Kau yakin tentang itu semua? Dan akhirnya tak lama kemudian dua orang yang lainnya turut mencoba menjelaskan bila saat itu mereka semua terlihat sedang mengkhawatirkan sesuatu dan menyarankan supaya segera melanjutkan perjalanan tanpa istirahat sekalipun, ya supaya tak kehilangan seluruh hadiah yang telah menanti pastinya. Kemudian di dalam situasi yang cukup mencurigakan, tiba-tiba saja burung pembawa pesan segera datang menghampiri Wolhwa, yang mana saat itu sebuah laporan darurat segera ia dapatkan bila klan Crimson Wind saat itu tengah menuju selatan dengan seluruh total pasukan berjumlah 200 orang, yang mana itu semua adalah pertanda bila adanya perang besar lain akan segera pecah dalam perebutan wilayah di Sekte Pedang Gunung Heng. Kemudian menurut Wolhwa, karena laporan tersebut dikirim sehari yang lalu, mereka semua pasti sudah lebih dekat dari seluruh tujuan yang mereka targetkan. Bahkan menurut Wolhwa, saat ini organisasi yang dimilikinya masihlah belum mendirikan banyak kekuatan di wilayah utara, yang mana itu berarti akan terus menghambat seluruh pencarian informasi maupun seluruh adanya pergerakan yang ia dapatkan. Tapi tenang, sepertinya keberuntungan masih di pihak kita, ungkap Wolhwa sembari perlahan mendekat, mencoba memaksimalkan seluruh adanya situasi menguntungkan di pihaknya. Tak lama berselang, salah satu dari mereka mencoba menjelaskan bila dirinya ini bukanlah merupakan anggota dari klan tersebut, dan ia pun memutuskan bergabung karena adanya iming-iming upah yang cukuplah lumayan. Jadi memang benar adanya ya klan Crimson Wind melakukan perekrutan untuk menyerang Sekte Pedang Gunung Heng. Ya, itu benar, dan kami akan coba memberitahumu semua yang terbaik tentang mereka. Itu tak masalah. Kalian pasti akan memberiku informasi yang tak berguna. Jadi benar begitu, Chun Sam? Dan bounce, di mana saat itu juga sebuah belati segera menghujam tepat di bagian perutnya, mengejutkan siapapun orang yang saat ini tengah mengamati seluruh adanya situasi dan kondisinya. Hingga itu semua sejenak berakhir, mengheningkan seluruh situasinya dan membungkam seluruh adanya pendapat yang mereka punya. Lalu bagaimana dengan dirimu? Tolong ampuni nyawaku, akan kuberitahu kau semuanya. Aku adalah klan Crimson Wind, jadi sekitar setahun yang lalu, Chun Sam. Dan bounce, di mana saat itu juga leher tersebut segera dibelahnya, membuat semua bandiat semakin merasa terkejut akan seluruh kegilaan yang mereka terima. Menurut Wolhwa, dirinya ini hanya ingin mendengarkan adanya sebuah jawaban yang ia pertanyakan, maka menjawab ketika ditanya dan memberikan seluruh kebenaran di setiap jawaban adalah sebuah keinginan yang ia tegaskan. Dan akhirnya di mana proses pencarian informasi segera dimulai dengan seluruh perkembangan klan Crimson Wind sebagai topik utamanya. Sementara itu di sisi lain, seseorang kini tengah mengamati situasi, melihat adanya perkembangan
pengembangan dari seluruh target yang mereka siapkan. Tak lama berselang, seseorang segera memberinya laporan bila seluruh pria di wilayah tersebut sudahlah selesai mereka bereskan. Anak-anak dan wanita pun sudah mereka kumpulkan. Tapi untuk apa kau kumpulkan? Kau dari suku mana? Kami dari suku harimau tanah, Tuan. Kemudian menurut ketua klan Crimson Wind, di dalam klan yang ia dirikan, menjunjung tinggi adanya sebuah tradisi maupun menghormati budaya bukanlah sebuah gaya yang ia pedulikan. Maka untuk tak memilih adanya sandera maupun membunuh atau membakar mereka semua adalah sebuah keputusan yang ia berikan. Dan akhirnya perintah tersebut segera mereka jalankan, di mana saat itu tempat tersebut semakin riuh dibuatnya dengan mulai bermunculan beberapa titik api sesuai dengan seluruh arahan yang ia berikan. Ia tak lupa membunuh siapapun yang masih tersisa pastinya. Dan adapun tempat yang diporak-porandakan tersebut tak lain adalah Sekte Pedang Gunung Hua cabang utama. Sementara itu di sisi lain, pencarian informasi mengenai klan Crimson Wind kini telah membuahkan hasil dengan adanya Wolhua sebagai seorang eksekutor utamanya. Tapi dia biasanya cukup riang tentang segalanya. Aku benar-benar lupa jika dia adalah informan terkemuka. Apakah aku terlihat terlalu kejam untuk seleramu, Tuan Jin? Itu cukup efektif sih untuk informasi saat ini. Kemudian menurut Wolhua, mereka semua itu juga merupakan orang-orang jahat. Maka tak ingin mengambil kesenangan yang tengah ada adalah sebuah alasan yang coba ia berikan. Hingga di suatu titik, seseorang tiba-tiba saja menawarkan adanya sebuah sapu tangan guna membersihkan noda darah di pipinya. Yang mana orang tersebut tak lain adalah Jin Mokyung. Haya, dia jenis yang hanya baik pada para gadis ya. Setidaknya pasti ada satu badan jedingan dan sepertinya kemanapun kau pergi sih. Dan akhirnya tak lama dari situ kereta kuda segera mereka lepaskan. Berakhir menuju lokasi secepatnya adalah sebuah keputusan yang mereka punya. Mengingat gentingnya waktu akan menjadi sebuah taruhan supaya mereka semua menjadi tak terlambat menuju Sekte Pedang Gunung Heng, tempat di mana misi tersebut cobalah ia selesaikan. Kurasa seluruh rangkaian kejadian ini menjadi tak terkendali. Bukankah ini adalah quest yang mudah sebelumnya? Namun belum sempat selesai Taekyung mengungkapkan itu semua, kini sistem informasi segera muncul menyambutnya. Kesulitan quest kini telah diubah dari tingkat pertama ke tingkat puncak. Dan akhirnya Taekyung pun berakhir menerimanya, merasa begitu sangat kesal dengan seluruh quest yang mengerjainya. Sementara itu di sisi lain, tepatnya di dalam Sekte Gunung Heng, sebuah kegelisahan kini mulai menyelimuti seluruh anggota di dalamnya akibat adanya sebuah laporan penyerangan yang saat ini tengah mereka terima. Apa? Bagaimana mungkin semua menjadi seperti ini? Mereka seharusnya sudah lebih lemah dari yang terakhir kali. Tapi Tuan, sepertinya mereka telah menyerap grup lain yang mampu meningkatkan jumlah mereka menjadi 200 lebih. Memahami adanya pernyataan yang mengerikan tersebut, semua orang terkejut dibuatnya. Karena di balik itu semua, satu hari adalah sisa waktu yang mereka punya. Maka saat itu berbagai macam solusi harus segera mereka temukan untuk dapat mempertahankan diri dari adanya situasi genting yang menantinya. Namun saat itu waktu semakin mendesak mereka semua, sehingga hanya berbagai macam asumsi buruk yang saat ini tengah terbesit di benak mereka. Hingga tak lama kemudian seseorang tiba-tiba saja datang mendobrak pintu ruangan tersebut dengan cukup kerasnya, menghancurkan seluruh keheningan di dalamnya. "Woi, siapa yang mengatakan omong kosong itu?" ungkap orang tersebut sembari mengeluarkan aura panas di seluruh bagian tubuhnya. Dan orang tersebut bernama Paman Cheol. Sebenarnya di Sekte Pedang Gunung Heng sendiri terdapat adanya rumor bila terdapat dua bis liar yang saat ini tengah berserang di dalamnya. Dan dua dari mereka bernama Yu Ranggum dan Heng Sanho. Sedangkan Cheol Mubaek sendiri
telah menduduki master puncak, dikenal dengan sebutan Harimau Klan Heng selama beberapa dekade terakhir dengan gelar Daehyop atau kehormatan bagi seorang master, yang mana saat itu kehadirannya segera mengguncang situasi di dalamnya dengan seluruh aura panas di sekitarnya. Tak lama berselang seseorang segera mengingatkan supaya tak berlebihan di dalam mengeluarkan aura ataupun kekuatan yang ia punya. Hingga beberapa saat kemudian mereka semua segera memberikan hormatnya, mengingat gadis tersebut tak lain adalah sosok nona muda dari Sekte Pedang Gunung Heng bernama Lee Seo Wol. Tak lama berselang ia pun mencoba menjelaskan bila dirinya ini ingin mengubah gelarnya bukan lagi nona muda, melainkan nona penjaga gerbang dari Sekte Pedang Gunung Heng. Ya, semacam jabatan ketua sekte pastinya. Sementara itu Jin Tae-kyung terlihat tengah cukup bersemangat dengan seluruh keterangan status di sistem informasinya. Karakter Jin Tae-kyung dengan level 55 memiliki job warrior peringkat pertama. Namun saat ini dirinya tak memiliki poin cadangan karena telah ia maksimalkan guna menghadapi kesulitan quest yang saat ini tengah menunggunya. Yang mana saat itu dirinya sedikit merasa ragu, mungkinkah mulai ke depannya dirinya ini harus lebih memperhatikan mengenai adanya beberapa skill non-combat yang dimilikinya. Tak lama berselang Hyuk Mujin berhasil menyusulnya dan ia pun segera merebahkan tubuhnya untuk beristirahat dari seluruh rasa lelah yang saat ini tengah menyelimutinya. Hingga di suatu titik Tae-kyung sedikit mengamatinya, cukup memahami bila dirinya ini memiliki level terendah dari seluruh anggota yang bersamanya. Kurasa ini memang sulit, tapi cukup terasa aneh sih. Mengapa kali ini jauh lebih baik dari misi ketika menggendongmu ya? Dan kali ini tak selelah dahulu. Mendengar pernyataan tersebut, Tae-kyung segera memeriksanya, merasa cukup penasaran dengan perkembangan Hyuk Mujin yang mengikutinya. Apa? Kapan dia meningkat menjadi sebanyak ini? Bukankah saat kita bertemu levelnya hanya 20? Ini seperti dia meningkat 2 kali lipat dalam kurun waktu 2 bulan saja. Sebenarnya Tae-kyung sendiri cukup merasa ragu. Mungkinkah Hyuk Mujin juga terpengaruh dengan adanya sistem di dalam dirinya? Bahkan saat itu 180 poin atribut juga belum ia alokasikan, membuat Jin Tae-kyung cukup merasa penasaran. Dan ia pun segera mencobanya dengan memegang tubuh Mujin dan segera mengidentifikasinya. Hei, ada apa? Kenapa kau menatap wajahku dengan cukup serius? Sudahlah, kau diam saja. Kau tampak malah semakin jelek sepertinya. Tak lama berselang, Tae-kyung mencoba cara lainnya dengan memanggil jendela status seperti kebiasaan yang selama ini ia lakukan. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, yang mana saat itu sistem informasi segera meresponnya. Namun saat itu sebuah info lain yang malah ditampilkannya bila batas waktu telah ditambahkan di dalam quest yang ia kerjakan, yaitu tiba di Sekte Pedang Gunung Heng dalam waktu 22 jam saja. Memahami gentingnya waktu yang saat ini tengah menantinya, Tae-kyung semakin merasa gugup. Mungkinkah questnya kali ini akan dapat ia selesaikan sesuai dengan seluruh situasi mendesak yang ia temukan? Sebenarnya saat itu Lee Seo Wol tengah terpikirkan akan seluruh pembicaraan sosok ayah yang dimilikinya bila skandal dengan tuan muda ketiga Jin Tae-yuan ternyata memang sudah mereka rencanakan. Karena saat itu Lee Cheon-baek sangat memahami sejauh mana kekuatan Tae-yuan yang sebenarnya, hingga semua upaya terus coba ia lakukan semata hanya untuk dapat mengokohkan seluruh generasinya di masa mendatang. Waktu itu seharusnya aku hentikan dia. Jika aku pria, mungkin saat itu aku jadi penjaga gerbang. Jadi mulai sekarang aku sendiri yang akan menyelesaikan, ungkap Lee Seo Wol dalam hati. Sebenarnya saat ini Lee Seo Wol berakhir dengan sebatang kara, harus terus meneruskan seluruh perjuangan maupun upaya demi seluruh keluarga yang bersamanya. Tak lama berselang Paman Cheol segera datang menjemputnya, dan ia pun kembali menegaskan bila masih berdirinya tempat ini tak terlepas dari seluruh perjuangan yang ia lakukan. Kau tenang saja Nona,
akan kucabik-cabik siapapun yang datang mengganggu kita. Lalu menurut Lee Seo-wol, ketua klan Crimson Wind mungkin tak sekuat perkiraannya, namun tetap tak pernah ada jaminan bila dirinya ini akan tetap bermain adil seperti apapun itu yang paman pikirkan. Tapi bagaimana peluangnya Nona? Bisakah kau menang? Sepertinya itu takkan bisa. Apa? Lalu bagaimana? Menurut Lee Seo-wol, saat ini terdapat bala bantuan yang akan segera tiba, dan itu semua menjadikan peluang menjadi 55% kemenangan. Mendengar pernyataan tersebut, Paman Cheol cukup merasa penasaran. Mungkinkah bantuan yang ia maksudkan adalah orang-orang dari keluarga Jin Tae-yuan? Dan Lee Seo-wol pun kembali menjelaskan bila 2 jam sebelumnya sebuah merpati pembawa informasi telah ia terima atas seluruh situasi bantuan yang akan datang. Memang berapa banyak pasukan yang mereka kirimkan Nona? 100 kah? 200 atau 4? Apa? 400? Tidak, 4 orang, tapi salah satunya adalah Heavenly Sword Jin Mukyung dan lainnya adalah Jin Tae-kyung atau orang-orang mengenalnya dengan sebutan naga tidur sangsi. Sementara itu di sisi lain, orang-orang kini tengah mereka kumpulkan akan segera mereka bunuh atas seluruh perintah ketua sebelumnya. Namun saat itu seseorang dengan cukup cepat datang menghampirinya, sama sekali tak menghentikan laju kudanya dan berakhir melindas orang tersebut yang tengah mencoba menghadangnya. Hei, apa kalian ini klan Crimson Wind? Hah? Siapa kau? Melihat reaksi kalian, sepertinya aku cukup benar. Tapi sekarang kami tak memiliki waktu luang, jadi segera selesaikan ini semua. Dan akhirnya adanya sebuah pertarungan tak lagi dapat terhindarkan, di mana saat itu juga mereka segera memohon belas kasih dan adanya ampunan atas seluruh kesalahan yang mereka lakukan. Menurut mereka, saat ini terdapat lebih dari 100 sisa-sisa orang yang tersebar di seluruh bagian utara gunung, bersiaga di kaki gunung atau di desa-desa sekitarnya, dan mereka pun akan segera berkumpul sesuai dengan adanya perintah selanjutnya. Sebenarnya ketua klan Crimson sendiri telah merekrut berbagai macam pasukan dari bagian dataran menuju ke selatan, sembari mereka semua memindahkan kementerian yang ada untuk segera menuju ke wilayah utara. Karena di balik itu semua terdapat sebuah strategi menarik diri dan pasukan akan selalu ia terapkan ketika seluruh rencana yang ia siapkan tak berakhir mulus seperti adanya keinginan yang mereka targetkan. Jadi dia menggunakan 8 seni bela diri terkuat ya. Lalu sihir macam apa yang ia gunakan sampai kuas milikku berubah ke peringkat puncak? Tapi tak masalah sih, aku akan tetap mencoba memaksimalkan kekuatan yang ku punya. Mendengar pernyataan tersebut, Wolhwa segera mengingatkannya bila kekuatan yang ia miliki bukanlah sembarangan, seperti seluruh adanya pemikiran yang Tae-kyung punya. Menurut Wolhwa, meski belum cukup dikenal secara luas, ketua klan Crimson Wind ini adalah seorang yang hampir menuju puncak. Bahkan di antara para bandit dan beberapa variabel unggul lainnya, dirinya ini sudah berada di atasnya. Tapi tunggu, kenapa orang yang hampir berada di puncak terlibat hal-hal yang seperti ini? Kalau itu, mengapa tak kau tanyakan saja kepada ketua Waterway atau ketua Green Forest nantinya? Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, di mana saat itu sistem menyisakan batas 15 jam saja dari seluruh penyelesaian misi yang Tae-kyung miliki. Sebenarnya saat itu ketua klan Crimson Wind sedang mengingatkan seluruh pasukannya supaya tak gegabah melakukan pembantaian di cabang Daedong, karena hal tersebut dapat memicu adanya keluarga Jin Tae-yuan untuk turut bergabung di dalam sebuah perang yang ia targetkan. Dan ia pun juga menjelaskan bila pada titik tertentu keluarga tersebut akan mampu memimpin sanksi seperti prediksi yang ia miliki. Namun saat ini dirinya harus segera bergerak dan terus berpura-pura patuh untuk beberapa waktu selanjutnya. Tapi ketua, bila menyangkut pedang Gunung Heng, apakah iblis yang mereka rumorkan itu benar-benar ada? Oi, iblis? Siapa iblisnya? Terakhir aku mengamatinya, ketua sekte pedang Gunung Heng itu adalah seorang gadis cantik. Jadi pembantaian atau pernikahan adalah sesuatu yang harus ia putuskan.
Sebenarnya 20 tahun yang lalu dirinya ini dibesarkan di sarang pengemis dan lingkungan yang mengerikan dengan hanya berbekal seni bela diri kelas 3 yang ia pelajari dari para iblis di wilayah dataran. Hingga di suatu titik surga memberinya sebuah kesempatan yang dapat coba ia maksimalkan untuk dapat meninggalkan seluruh kehidupan kelam dan menyambut kehidupan baru atas seluruh kekuatan yang dimilikinya. Tak lama berselang, mereka pun kini tiba di lokasinya, tempat di mana sekte pedang gunung yang tengah menanti dan menunggu perangnya. Lokasi yang akan ia jadikan sebagai batu loncatan pertama di kehidupan baru yang ia targetkan. Meski aku sempat lengah di pertempuran sebelumnya, tapi akan jelas berbeda untuk pertarungan kali ini. Dengarkan kalian semua, hari ini sebelum matahari terbenam akan kita ambil alih sekte pedang gunung hang. Jadi ratakan tempat ini segera. Dan akhirnya adanya pertarungan skala besar tak lagi dapat terelakkan, di mana suara trompet pertanda perang kini mulai mengiringi seluruh pasukan, yang mana itu semua adalah pertanda bila adanya sebuah perang pertumpahan darah tak lagi dapat dihentikan. Hei, tidakkah kalian mendengar suara sesuatu barusan? Tanya Taekyung sedikit mengamati seluruh situasi yang ia rasakan. Tapi saat itu mereka semua tak ada yang mampu mendengarnya. Bahkan Yu Mujin hanya mendengar suara kuda yang saat ini tengah asik mengunyah makanan. Memang apa yang kau dengarkan? Itu fu, ya suara seperti itulah. Itu seperti suara yang digunakan orang menyemangati olahraga. Maksudku, sebenarnya saat itu pernyataan tersebut sama sekali tak mendapatkan sebuah pencerahan. Hingga tak lama berselang, Taekyung mulai sedikit memastikan bila suara tersebut masih cukup terasa jauh juga, dan tak sedikit pun sebuah kejelasan mampu ia dapatkan. Itu semua hanya ilusi. Hei, apa yang kau bicarakan? Yang kau pikirkan itu tak pernah ada. Apa maksudmu? Hei, mustahil juga aku tak dengar apa yang kau dengar. Dan akhirnya Taekyung pun hanya bisa pasrah menerimanya atas seluruh rasa emosi yang dimilikinya, karena Jin Mukyung jelaslah lebih hebat di semua aspek dan kekuatan. Kemudian menurut Jin Mukyung, Taekyung ini harus bisa menyesuaikan seluruh keadaan perang. Maka mengikuti seluruh arahan yang ia katakan adalah sebuah pesan yang ingin ia sampaikan. Dia cukup memikirkanku. Ia sambil berpura-pura tak menyukainya sih. Jadi mungkinkah dia ini sebenarnya saudara yang sangat penyayang? Woi, lihat kemana kau sekarang? Atau mau kucongkel saja matamu itu? Hei, tuan muda, kita akan segera melanjutkan perjalanan. Jadi tolong segera bersiaplah. Baik Nona Wolhua. Sementara itu sistem informasi terus menunjukkan bila 6 jam 25 menit adalah sisa waktu yang Taekyung miliki. Sementara itu di sisi lain, sekte pedang gunung hang kini masih dalam situasi perang dengan banyak memakan korban dari seluruh usaha yang mereka pertaruhkan. Hingga di suatu titik kini klan Crimson Wind mulai berhasil mendesak mereka semua mencoba menaiki dinding pertahanan, berusaha dengan sekuat tenaga menaklukkan gunung hang secepatnya. Ya, sebelum matahari terbenam pastinya. Bahkan saat itu sebuah kayu besar coba mereka gunakan untuk dapat merobohkan adanya pintu utama yang tengah menghadang. Nona, gerbang sekte dalam bahaya. Penjaga, tolong kami butuh bantuan, segera. Yang mana saat itu situasi berantakan mulai satu persatu mereka temukan seiring dengan intensnya serangan yang saat itu tengah mereka dapatkan. Dalam hati Nona muda cukup merasa tak percaya harus menyaksikan seluruh keluarganya masih harus terus berjuang demi keselamatan sekte yang mereka punya. Hingga di suatu titik Lee Sewol segera meminta tolong pamannya untuk sedikit menahan para pasukan klan Crimson Wind di bagian gerbang. Aku tahu ini mungkin sulit, tapi bisakah kau menahan waktu untukku sedikit, Paman? Dan akhirnya Paman Seol bergegas menurutinya. Sementara itu di sisi lain, Lee Sewol kini menyiapkan pasukan pemanahnya dengan adanya kombinasi api di bagian ujungnya, karena saat itu tumpukan jerami yang dibasahi minyak telah menanti di bagian bawahnya, siap membakar apapun itu yang saat ini tengah berdiri di atasnya. Dan akhirnya adanya sebuah pertahanan kuat berhasil
berhasil ia ciptakan, membakar seluruh adanya pasukan penyerang di bagian terdepan, hingga mereka semua pun kini segera pergi berhamburan berusaha menyelamatkan diri dari ganasnya api yang tengah membara. Ketua, sekitar 100 orang di serangan pertama mereka. Menurut ketua klan Crimson Wind, kerusakan besar tersebut tak jadi masalah juga. Tapi jika memang semua strategi yang saat ini sedang mereka terapkan semata hanya untuk menanti bala bantuan yang ada, itu semua akan cukup merepotkan nantinya. Maka memilih untuk segera maju dan menghabisi seluruh pasukan yang tersisa adalah sebuah keputusan yang segera diambilnya. Dan bams, dimana saat itu juga satu persatu dari mereka segera tumbang dibuatnya, berakhir hanya dengan sebuah pukulan kuat mampu merobohkan siapapun itu yang saat ini tengah mencoba menghadangnya. Sontak semua orang pun kini sangat merasa terkejut akan seluruh kekuatan dahsyat yang tengah mereka saksikan, dan orang tersebut tak lain adalah Paman Cheol. Kemudian di saat mereka semua merasa cukup panik dan merasa begitu tertekan, seseorang kini segera menghentikan mereka semua, berusaha menghadapi Paman Cheol dengan sendirian saja. Dan orang tersebut adalah ketua dari klan Crimson Wind bernama Pung Yang. Wah, lama tak bertemu senior Cheol. Woi, aku tak pernah ingat punya pencuri sebagai juniorku. Lalu menurut Pung Yang, saat itu dirinya hanya memilih mundur sementara karena melarikan diri merupakan sebuah keputusan tepat di dalam pertarungan sebelumnya. Senior, mengapa kita tak bersantai dan mengobrol-ngobrol dulu? Jika kau tak mengkhianati Cheon Baek, teman itu masih hidup pasti sekarang. Kemudian menurut Pung Yang, dirinya ini tak cukup bodoh juga untuk turut melibatkan diri di dalam sebuah peperangan berat yang sulit dimenangkan. Woi, lalu apa kau membunuh putra pertama Sokwang dalam insiden sebelumnya? Aku tak begitu memikirkannya juga. Tapi jika mengingat pemuda itu akan menjadi saudara iparku, ya mungkin aku bisa sedikit menahannya. Mendengar pernyataan mengejutkan yang saat ini tengah keluar dari dalam mulutnya, sontak Paman Cheol tak lagi dapat mengendalikan emosinya, dan ia pun segera melesat maju untuk segera menghajarnya. Sebenarnya saat itu Paman Cheol cukup merasa curiga mengapa Pung Yang yang tak lebih hebat darinya dapat berdiri dengan percaya diri mencoba menghadapi seluruh kekuatan yang ia miliki. Hingga di suatu titik dirinya kini mulai mengeluarkan sesuatu di tangannya, berusaha mengkonsumsi barang aneh tersebut untuk menghadapi Paman Cheol di dalam pertarungan selanjutnya. Sementara itu di sisi lain, para pasukan klan Crimson Wind kini mulai perlahan menembus pertahanan yang ada, berusaha merangsek masuk secepatnya. Sebenarnya saat itu Lee Se-wol masih berjuang dengan seluruh kekuatan yang ia punya, berusaha mempertahankan gerbang tersebut dengan seluruh strategi yang dimilikinya. Hingga di suatu titik para pasukan musuh kini berhasil menerobos masuk ke wilayah sekte yang mereka jaga, mulai menuruni dinding tersebut dan berusaha mengalahkan para penjaga gerbang yang tersisa. Dan akhirnya seseorang pun kini muncul dari balik pintu gerbang utama, membuat Lee Se-wol segera berteriak memanggil nama Paman Cheol seperti adanya perintah penjagaan sebelumnya. Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu juga Pung Yang adalah seseorang yang muncul sebagai pemenangnya, berhasil menghancurkan Paman Cheol yang saat itu tengah mencoba menghentikannya. Sedikit terlambat untuk mengatakan ini sekarang, tapi kau harus segera menikahiku. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana keadaan Paman Cheol? Sebenarnya saat itu Paman Cheol berusaha sekuat mungkin menghentikan serangan yang diterimanya. Namun mengapa Pung Yang ini terasa sangat berbeda, menjadi manusia dengan kekuatan aneh, lebih kuat tak seperti apapun itu perkiraannya. Kemudian di tengah seluruh kegelisahan yang saat ini tengah berkecamuk di dalam otaknya, beberapa orang kini mulai terdengar menyerukan suara, mencoba memanggil nama Paman Cheol, berusaha membangunkannya dari kondisi setengah sadar setelah menghadapi pertarungan sebelumnya. Dan orang-orang tersebut tak lain adalah bala bantuan keluarga Jin Taiyuan. Dan
Sampai di sini dulu guys alur cerita Murim Login di part 24. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.